Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Ilmi Aksanum Putri. Di sini kita akan membahas materi tentang sumber sejarah. Gambar apakah ini? Nah, gambar-gambar ini merupakan bukti dari sumber sejarah adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 itu memang benar-benar ada? Nah, gambar-gambar ini merupakan salah satu bentuk bukti dari sumber sejarah adanya peristiwa proklamasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang suatu fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Nah, pengertian sumber sejarah sendiri juga dikemukakan oleh dua ahli, yaitu Muhammad Ali dan Kunto Wijoyo. Muhammad Ali menyatakan sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah. Sedangkan Kunto Wijoyo sendiri menyatakan bahwa sumber sejarah merupakan kumpulan benda pembuktian sejarah. Jadi, bisa disimpulkan dari kedua ahli tersebut memberikan kesimpulan bahwa sumber sejarah merupakan segala warisan yang berbentuk lisan, tulisan, dan visual serta berguna bagi penulisan sejarah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis sumber sejarah. Jenis sumber sejarah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu sumber benda, sumber tertulis atau tekstual, dan sumber lisan. Lalu yang ketiga, sumber visual dan sumber audiovisual. Nah, kita akan membahas sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya yang pertama yaitu sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer sendiri merupakan sumber yang diperoleh secara langsung dari pelaku sejarah atau yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Sumber sejarah primer disebut dengan arsip. Mengapa disebut dengan arsip? Karena keberadaan arsip yang tercipta pada waktu yang bersamaan ketika suatu peristiwa sejarah terjadi. Nah, sumber sejarah primer atau arsip ini merupakan sumber utama dalam penelitian sejarah. Contoh dari sumber sejarah primer yaitu dapat berupa foto, video, film, undang-undang, peraturan, catatan, kedinasan, surat menyurat, notula rapat, peta, laporan, surat keputusan, surat kabar, undangan, surat perjanjian, poster, dan lain-lain sebagainya yang sezaman dengan peristiwa. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya yang kedua yaitu sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder sendiri merupakan data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Nah, contoh dari sumber sejarah sekunder ini yaitu hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat menyurat, dan surat kabar yang tidak sezaman dengan peristiwa. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh sumber sejarah sekunder yaitu berupa biografi. Selanjutnya yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya yang pertama yaitu sumber benda. Sumber benda sendiri merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan berupa benda. Sumber-sumber sejarah yang berbentuk benda tidak semuanya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Sumber sejarah itu harus diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. Nah, contoh dari sumber benda yaitu candi, patung, arca, fosil, dan senjata. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh sumber benda.
yaitu berupa Candi Borobudur. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya yang kedua yaitu sumber tertulis atau tekstual. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis. Sumber tertulis memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek-aspek yaitu seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang akan diteliti. Bila dilihat dari segi bentuknya, sumber tertulis dapat berbentuk tulisan yang dicetak dan tulisan tangan atau manuskrip. Nah, contoh dari sumber tertulis atau tekstual yaitu yang pertama, laporan, surat kabar, prasasti, kronik, babat, dan hikayat. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya yang terakhir yaitu sumber lisan. Nah, sumber lisan sendiri merupakan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Sumber lisan sangat bergantung pada ingatan pelaku atau penyaksi tersebut, sehingga sumber lisan berkedudukan sebagai pelengkap saja. Sumber lisan dapat diperoleh melalui wawancara. Sebenarnya, metode sejarah lisan telah berkembang sejak lama. Kondisi tersebut berawal dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang secara naluriah ingin mengetahui sekaligus menjelaskan realitas lingkungan sosialnya secara lisan. Hal tersebut melahirkan tradisi lisan dalam masyarakat. Nah, pengertian dari tradisi lisan sendiri yaitu sumber sejarah yang merekam kehidupan manusia pada masa lampau. Tradisi lisan merujuk pada segala bentuk warisan dan tradisi yang lahir dalam suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari tradisi lisan. Yang pertama, folklore. Menurut KBBI, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-menurun tetapi tidak dibukukan. Yang kedua, mitologi. Mitologi merupakan cerita tentang asal mula alam semesta, manusia, dan bangsa yang diungkapkan dengan cara-cara gaib, serta mengandung arti yang sangat dalam. Lalu yang ketiga, legenda. Legenda merupakan sebuah cerita rakyat yang pada masa lampau yang masih memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah atau dengan dongeng-dongeng. Selanjutnya, sumber visual dan audiovisual. Yang pertama, sumber visual. Sumber visual merupakan sesuatu yang bisa dilihat dan menampilkan suatu peristiwa di masa lalu. Contoh dari sumber visual yaitu foto, monumen, bangunan candi, patung, dan lukisan. Berikut ini merupakan salah satu bentuk dari contoh sumber visual, yaitu berupa monumen Pancasila Sakti. Lalu yang terakhir yaitu sumber audiovisual. Nah, sumber audiovisual sendiri merupakan sumber yang berupa suara atau audio dan komponen gambar atau visual. Sumber audiovisual dapat berupa film dokumenter tentang peristiwa sejarah yang ditayangkan di televisi atau diunggah di situs YouTube, serta dokumentasi peristiwa bersejarah berupa gambar bergerak yang direkam melalui video. Nah, berikut ini merupakan salah satu bentuk contoh dari sumber audiovisual yaitu berupa film Pengkhianatan G30 SPKI. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.